Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidina, kelas manajemen 25B. Di sini saya akan tutorial cara penggunaan aplikasi SPS. Variabel view. Nah, itu ada name, tipe, desimal, label. Di name pertama yaitu kita masukkan X1, name kedua X2, dan name ketiga yaitu Y. Tipenya yaitu numerik, semuanya numerik. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, 0. Lalu di labelnya kita tulis kompetensi karyawan. Lalu di X2 labelnya yaitu motivasi kerja. Nah, di Y labelnya yaitu kinerja karyawan. Nah, di measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, scale semuanya diubah menjadi scale. Ubah. Lalu kita pindah ke data view. Kita pindahkan angka 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan ke X2. Kita pindahkan lagi yaitu 57, 59, 61, dan seterusnya. Kita pindahkan lagi ke Y. Y-nya kita pindahkan angkanya 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, dan seterusnya. Setelah data tersebut dimasukkan, kita ke analyze, lalu ke regression. Nah, di regression itu pilih yang linear. Nanti akan muncul. Nah, lalu di data seperti lalu kita di independen kita pilih kolom kompetisi karyawan dan motivasi kerja. Nah, di dependennya kita isi dengan kinerja karyawan. Lalu pencet OK. Nah, akan muncul regression, akan muncul data seperti ini. Nah, di sini yang pertama ada model summary atau koefisien determinasi. Nah, kan ada nilai R-square. Nilai R-square yang diperoleh sangat kecil, yaitu 0,003, atau jika dipersentasekan hanya 0,3%. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel kompetensi karyawan dan motivasi kerja hanya mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 0,3%, sedangkan sisanya sebesar 99,7%. Lalu, yang kedua yaitu tabel ANOVA atau UGF atau simultan. UGF digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai signifikan, sig atau nilai sig pada tabel ANOVA menunjukkan angka 0,957. Penjelasannya, karena nilai sig jatuh lebih besar dari 0,05,
0,957 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah kompetensi karyawan dan motivasi kerja secara bersama-sama simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja. Yang terakhir yaitu ada tabel koefisien atau uji T, parsial dan persamaan regresi. Rumus persamaan regresi menggunakan angka pada kolom Y sama dengan 83,218 dikurangi 0,086 X1 dikurang 0,015 X2. Konstanta 83,218. Jika kompetensi X1 dan motivasi X2 bernilai 0, maka kinerja karyawan nilainya adalah 83,218. Koefisien X1 negatif 0,086 bernilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah namun tidak signifikan. Yang selanjutnya, koefisien X2 negatif 0,015 bernilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah namun tidak signifikan. Nah, hasil uji tes secara sendiri-sendiri. Variabel kompetensi karyawan X1 nilai SIG sebesar 0,784 karena 0,784 lebih besar dari 0,05, maka kompetensi karyawan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu variabel motivasi kerja X2 nilai SIG sebesar 0,950 karena 0,950 lebih besar dari 0,05, maka motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya, dari hasil output SPS, model regresi ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan, baik secara parsial, sendiri-sendiri maupun simultan bersama-sama. Variabel kompetensi karyawan dan motivasi kerja tidak memberikan pengaruh yang nyata atau berarti terhadap kinerja karyawan pada data yang dimasukkan ini. Terima kasih, mungkin dicukupkan sekian tutorial cara pengerjaannya.